Indonesia ni kau pergi mana-mana pun memang parking kau kena bayar lah. Tak ada orang ni, tiba-tiba tak ada orang ni. Oh, kita parking sini. Okey, tak ada orang. Bila nak balik, tak ada orang. Kau naik je atas motor, kau hidup je motor, tiba-tiba orang datang. Abang, parking bang, 2,000. Itu. Kalau di Malaysia itu kan kendaraan kita sendiri dimanapun kita berada. Di Malaysia tidak ada kobokan. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, teman-teman, di video kali ini ada seorang abang, ini adalah orang Malaysia. Dia datang ke Indonesia dan dia menemukan sesuatu yang tak biasa, rasa pelik, terkejut, sebab dia tak ada jumpa hal ini di Malaysia. Buat kalian yang penasaran, tengok video ini sampai akhir ya. Cum! Last 2 week, misi kita orang adalah that time untuk road trip, naik motor dari Medan di Medan pusing ini ya? Danau Toba sampai balik ke airport. So total dia adalah 750 km sepanjang 6 hari. Kalau orang tanya aku sakit bontot tak? Sakit, sebab dah lama tak naik motor. Dan jalan dekat Indonesia ni dia bukan macam Malaysia. Highway dekat Malaysia motor boleh lalu, tapi dekat Indonesia tak boleh. Kereta je boleh lalu. Dan Medan adalah sama dengan kota-kota lain, kota-kota yang ada dekat Indonesia. So memang crowded, pack, macet. Kau sebagai orang Malaysia yang tak biasa main horn setiap kali nak potong main horn, nah, nak bagi tahu yang kau nak potong, awkward lah sebenarnya. Salah satu benda yang aku rasa menarik, okey, jalan tu 2 line je, tapi aku tak tahu macam mana diorang boleh muat, diorang boleh menyelit jadi 4 line. Yang tepi-tepi kat longkang ni pun motor boleh jalan lagi. Aku macam wah, impress. Kira kita orang Malaysia takut lah macam boleh lepas ke ni. Bila aku berhenti je, motor kat belakang horn, suruh jalan, padahal macam sempit gila aku Indonesia ni kau pergi mana-mana pun memang parking kau kena bayar lah. Tak ada orang ni, tiba-tiba tak ada orang ni. Oh, kita parking sini. Okey, tak ada orang. Bila nak balik, tak ada orang. Kau naik je atas motor, kau hidup je motor, tiba-tiba orang datang. Abang, parking bang, 2,000. Aku macam wow. Tapi sebenarnya inilah ekosistem ekonomi diorang. Diorang mencipta pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu pun, tapi mereka memerlukan untuk memenuhi ekosistem antara satu sama lain. Macam parking atau apa semua. Kalau dekat Malaysia macam tak perlu pun orang jaga sini, dah ada orang jaga. Tapi mereka perlu untuk memberi rezeki kepada orang lain. Aku cuba macam okey, ni mesti tak ada orang. Kita orang sampai satu misi kat Indonesia, kita kena parking kat celah-celah yang tak ada orang jaga, tapi semua ada orang jaga. Oke teman-teman, nah perihal tukang parking ya, kalau di Malaysia memang tak ada lah ya tukang parking itu. Biasanya kalau di sini sekarang lebih canggih, kita di sini gunakan smartphone saja, online saja bayar parking. Jadi buat teman-teman mana tahu nanti datang ke Indonesia, jangan terkejut ya, karena di sana memang ada tukang parkir. Buat kita terkejut itu pas kita mau parking itu tak ada orangnya, tak ada yang tolong kita. Tiba-tiba, macam cerita abang ini tadi ya, dulu pun Sari ada pernah cerita juga macam itu. Tiba, entah dari mana itu ya, bang, 2,000. Itu memang betul terjadi. Tapi memang untuk teman-teman Malaysia tak pernah jumpai kan kita di sini. Apalagi kalau yang dekat kedai-kedai itu ya parking saja dekat sana. Kan kadang kita merasa mereka tak ada pun jaga kereta itu. Tadi kita pun parking kan sendiri. Tiba-tiba kita mau pergi saja mereka minta uang. Bahkan ada yang tak tengok apa-apa terus minta uang. Ada juga kalau kita kasih 2,000 seperti kata abang itu tadi, 2,000. Ada juga yang minta lebih 5,000 ke macam itu. Cerita perbedaan Indonesia dan Malaysia mengenai lalu lintas ya. Kalau di Indonesia kita kalau mau parkirkan mobil biasanya selalu di mana-mana selalu ada yang namanya tukang parkir. Kalau seperti kita pergi ke toko-toko, kita harus meletakkan yang namanya parking kupon. Ya. Biasanya ini dekat bank ke, dekat Indomaret, macam 7-Eleven depan itu. Ya, nanti kalian balik, dia datang. Di mana dia ya? Sembunyi. Tadi tak ada, tiba-tiba ada. Bang, tadi katanya.
Oke teman-teman, so ini ada satu video lagi kita akan reaksikan sama-sama. Kakak ini mau menceritakan hal ini biasa saja di Indonesia, tapi katanya tak biasa di Malaysia. Kira-kira apa itu ya? Apakah termasuk tadi itu tukang parkir? Seperti apa teman-teman? Jom kita tengok sama-sama, nanti kita akan bahas setelahnya ya. Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang hal yang biasa atau ada di Indonesia tetapi tidak biasa di Malaysia atau bahkan tidak ada di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia, kalian wajib nonton video ini. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang akan aku upload ke depannya. Oke, jadi kalau kalian udah subscribe, kita mulai dari yang nomor 1. Di Malaysia tidak ada karyawan ataupun pekerja yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Jadi buat teman-teman yang akan datang ke Malaysia, kalian jangan heran kalau di stasiun minyak itu tidak ada karyawan yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Self-service ya. Melainkan kita harus mengisi sendiri, yaitu dengan cara kita pergi ke counter untuk membayar minyak yang akan kita isi ke kendaraan kita, dan kita bagi tahu nomor daripada kendaraan kita. Jadi mereka akan recordkan, setelah itu kita akan isi sendiri. Jadi kan kalau di Indonesia, kalau kita mau isi minyak di stasiun minyak ataupun di Pertamina gitu, akan ada karyawan yang akan menolong kita, ataupun yang akan ada karyawan yang akan mengisikan minyak di kendaraan kita. Tetapi berbeda dengan di Malaysia, karyawan ataupun pekerja untuk mengisikan minyak itu tidak akan ada, melainkan kita isikan sendiri, alias self-service. Mandiri ya. Yang kedua yaitu tidak ada tukang parkir di Malaysia. Jadi teman-teman, kalau kalian datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan abang-abang tukang parkir. Tetapi bukan berarti di Malaysia itu gratis untuk parkir. Untuk bayar parkir di Malaysia juga biasanya dilakukan secara online menggunakan handphone kita, ataupun bahkan menggunakan kertas yang akan kita online bulat-bulatin. sekarang Nanti ya, akan lebih tunjukkan senang fotonya lagi. di sini. Jadi buat teman-teman yang akan datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan abang-abang tukang parkir, tapi bukan berarti parkir di Malaysia itu gratis ya, melainkan kita bayar secara online ataupun bahkan menggunakan kertas yang seperti ini. Ada bayar, ada yang tidak Yang juga ketiga, ya. orang Malaysia tidak makan kepala ayam teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia dan bertamu di rumah orang Malaysia, baik itu Melayu, Chinese ataupun India, Kepala sehari pun tak kalau makan mereka ya. menyediakan ataupun memberikan kita makan ayam atau mereka masak ayam, kalian jangan cari bagian kepala, karena itu impossible dan tidak akan kita temuin bagian kepala di Malaysia. Jadi buat teman-teman Indonesia yang suka makan kepala ayam seperti aku, kalau kalian datang ke Malaysia, kalian tidak akan menemukan kepala ayam itu disediakan, baik itu di rumah makan ataupun di rumah pribadi. Kalau kalian mau makan kepala ayam, kalian beli di pasar dan juga masak sendiri di rumah. Dan ketika kalian membeli kepala ayam ini, kalau kalian bagi tahu untuk dimakan, mereka juga akan heran karena orang Malaysia tidak makan kepala ayam teman-teman. Alasannya saya kurang tahu ya alasannya apa. Kalau kalian tahu alasan orang Malaysia yang tidak makan kepala ayam, kalian komen aja di bawah. Ya, memang pernah Sari juga reaksikan kalau di Indonesia semua bagian ayam itu dimakan katanya, kecuali bulunya ya teman-teman. Kepala ya, Sari pun tak pernah makan ya. Tapi Sari baca-baca komentarnya memang tak ada lah orang yang makan ya, kecuali beberapa orang saja mungkin ya. Kalian ada makan ke teman-teman kepala ayam? Yang keempat, di Malaysia tidak ada kobokan. Kobok? Jadi kobokan ini cuci tangan. adalah tempat kita mencuci tangan. Jadi biasanya kalau di Indonesia kalau kita makan, ada beberapa restoran yang akan menyediakan kobokan ataupun tempat cuci tangan. Tetapi di Malaysia kobokan tidak akan kalian temuin. Jadi kalau di Malaysia mau makan pakai tangan gimana dong? Nah, jadi kalau kalian mau makan pakai tangan, kalian cari singki ataupun wastafel Di sini ada yang ya. disediakan. Jadi biasanya memang disediakan baik itu di depan ataupun di belakang. Kalian cari aja. Kita cuci tangan di belakang di wastafel itu, karena tidak akan disediakan kobokan. Jadi pengalaman aku selama tinggal di Malaysia,
aku tuh tidak pernah menemukan rumah makan ataupun kedai makan, baik itu kedai makan biasa ataupun kedai makan Indonesia sekalipun, tidak pernah menyediakan kobokan, melainkan kita cuci tangan sendiri di wastafel ataupun di sinki yang disediakan. Iya. Jadi walaupun kita makan ayam penyet sekalipun, jadi di Indonesia kan biasa kita makan pakai tangan nih, jadi disediakan kobokan, tapi di Malaysia tidak akan kalian temukan yang namanya kobokan. Jadi kita cuci tangan di sinki ataupun di wastafel yang disediakan. Oke. Yang kelima, tidak ada Gojek, teman-teman. Dan di Malaysia tidak ada kendaraan Gojek, yaitu Moto tak ada, kendaraan ya? yang kita order melalui aplikasi dari handphone kita, tetapi menggunakan moto ataupun Honda. Gojek adalah salah satu kendaraan online nomor 1 di Indonesia yang paling banyak diminati orang Indonesia. Dan yang lebih murah, waktu tempuhnya juga lebih cepat dibandingkan Grab. Khususnya untuk penumpang yang bersendirian, memang kita lebih memilih untuk menggunakan Gojek ya kan teman-teman. Kalau ya, tetapi Lebih di murah, Malaysia ya? Gojek ini sama sekali tidak akan ada ataupun tidak akan kalian temui, karena menurut orang Malaysia sebenarnya lebih kurang safety ya, ataupun kurang selamat menggunakan motor. Betul. Sebenarnya katanya. Memang sih kalau yang namanya accident ataupun kecelakaan mau menggunakan apapun akan boleh terjadi. Tapi memang buat kendaraan kereta ataupun mobil lebih selamat dibandingkan motor. Kalian setuju apa enggak? Yang keenam, tidak ada pengamen, teman-teman. Pengamen ini biasa kita temukan di Indonesia ketika nongkrong ataupun makan. Dan pengamen akan datang dan mereka mempertunjukkan kebolehan mereka dalam segi menyanyi. Kadang sebenarnya bukan karena mereka pandai menyanyi ya teman-teman, tapi karena mungkin faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mereka kenapa mereka mengamen. Jadi sebenarnya bukan karena mereka pandai di dalam bidang menyanyi ataupun memainkan alat musik, tetapi karena faktor ekonomi mereka, jadi terpaksa mereka harus mengamen. Tetapi poinnya bukan saya memberitahu ke orang-orang kalau di Indonesia itu banyak pengamen, bukan ya teman-teman. Cuma di Malaysia pengamen itu tidak akan kita temuin. Jadi aku juga tidak pernah menemukan pengamen di Malaysia ini. Tidak tahu ya, ada teman-teman yang lainnya pernah menemukan pengamen di Malaysia, kalian komen aja. Salah kobokan. Sebenarnya kobokan itu kurang higienis ya. Menurut Sari ya, ada bekas, lepas ada air, kita ada 2 orang, ke 3 orang macam itu. Tangan kita mau kita cuci di situ, semua gunakan satu air dalam bekas itu. Kan tangan kita, tangan orang, tangan itu berkumpul di dalam itu kan agak kurang higienis. Pandangan Sari lebih bersih, kita cuci langsung dekat wastafel. Itu tadi katanya masalah pengamen. Sebenarnya sama juga lah pengamen dengan tukang parkir itu ya. Kan faktor ekonomi, jadi terciptalah lapangan pekerjaan yang dibuat oleh orang sendiri. Itu sambil nyanyi-nyanyi, kita datang-datang ke kedai-kedai. Jadi menjual suara dia dengan penyanyi, lepas orang kasih uang. Yang ketujuh, hal yang biasa ataupun ada di Indonesia tetapi tidak biasa atau bahkan tidak ada di Malaysia, yaitu tidak ada penangkap burung di Malaysia. Di Malaysia tidak ada penangkap burung, baik itu burung mahal, burung unik. Kalau kalian datang ke Malaysia, kalian akan temui berbagai macam burung yang masih hidup bebas. Jadi burung-burung di Malaysia masih hidup bebas. Yang kedelapan, tidak ada laundry yang seperti ini. Jadi kan kalau kita laundry baju kotor kita di Indonesia, kita akan kasih baju kotor kita dan kita akan terima udah bersih, udah dikeringkan, bahkan udah di-iron ataupun udah disetrika. Benar apa betul? Tapi berbeda dengan di Malaysia teman-teman. Jadi kalau kita mau laundry baju, kita sendiri yang akan memasukkan baju kotor kita ini ke mesin cuci ataupun ke mesin laundry mereka itu. Dan di situ kita juga akan keringkan sendiri dan kita iron sendiri, tetapi kita iron di rumah ya, bukan di tempat laundry itu. Jadi sangat berbeda ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kita laundry baju, kita udah siap pakai ataupun kita terima udah siap sampai di iron sekalipun. Tetapi kalau di Malaysia laundry itu adalah tempat pencuci baju yang self service. Jadi kita masukkan sendiri kain kita dan juga kita keringkan sendiri. Dan untuk masalah iron ataupun setrika, kita iron di rumah sendiri. Sebenarnya ada ya, nanti kita jelaskan. Tidak ada tukang galon di Malaysia. Jadi kalau mau minum, kita beli mineral water sendiri ataupun kita boleh isi sendiri
di mesin yang seperti ini. Jadi mesin ini juga self service ataupun kita buat sendiri ataupun layan diri sendiri, yaitu dengan cara kita masukkan duit koin ataupun uang logam ataupun duit Siling recehan ya. Malaysia deh. Nanti kita masukkan duit itu, setelah itu kita akan tampung airnya dan air ini bisa langsung diminum. Jadi di Malaysia itu tidak akan kita temukan tukang galon karena di Malaysia itu kebanyakan layan diri sendiri ataupun self service. ya. Yang ke-10 hal yang 10 biasa di ya. Indonesia tetapi tidak biasa di Malaysia, yaitu di Malaysia tidak bisa merokok sembarangan, terutama di kedai makan. Baik itu kedai makan kecil ataupun kedai makan yang agak lumayan besar. Kalian tidak bisa sembarangan untuk merokok karena kalian bisa kena saman ataupun kena denda. Jadi kalau kita datang ke kedai makan ataupun kedai kopi, di sana sudah langsung terpampang logo ataupun stiker yang seperti ini, Ya, yang betul. bermakna tidak bisa sembarangan untuk merokok. Karena sebenarnya merokok itu sangat tidak sehat, terutama untuk anak kecil ataupun budak-budak. Itu sangat bahaya ya teman-teman. Jadi di Malaysia tidak bisa sembarangan merokok. Kalau kalian kedapatan merokok, contohnya di kedai makan, baik itu kedai makan kecil, kita boleh kena denda ataupun kena saman. Oke teman-teman, jadi itu dia hal biasa ataupun ada di Indonesia tetapi tidak biasa atau bahkan tidak ada di Malaysia. Dan kalau menurut kalian masih ada yang belum aku sebutkan di luar dari ke-10 yang udah aku sebutkan tadi, kalian boleh langsung komen di bawah. Ya teman-teman, tadi bersangkut paut dengan yang nomor 10 tentang larangan merokok. Nah, ada satu lagi ya, larangan membeli rokok di kedai itu bagi yang di bawah 18 tahun atau 21 tahun lah, itu macam dilarang membeli rokok. Pun baru tahu disebabkan di Indonesia dulu lah ya teman-teman, waktu Sari kecil itu, waktu Sari masih sekolah darjah macam itu, uncle Sari merokok, disuruhnya lah Sari beli rokok di sana. Boleh je kita membeli rokok padahal kita masih budak-budak lagi tahu. Pun Sari hanya disuruh membeli. Sedangkan di Malaysia Sari baru tahu ini peraturan, tidak boleh budak-budak itu membeli rokok. Tapi itulah Sari lupa ya teman-teman, di bawah 18 tahun atau di bawah 21 tahun. Lagi yang mau Sari tambahkan tadi mengenai Dobi. Di Malaysia ada self service, di Indonesia itu semua sudah siap. Sebenarnya di Malaysia juga ada ya teman-teman, yang semuanya boleh disiapkan, boleh disetelkan selain yang self service punya. Kedai yang sudah siap semuanya. Sari juga pernah lah ya, kita kasih pakaian kita ke mereka, nanti mereka cucikan, mereka sekali ironkan, kali siap kautim semua. Tapi mungkin kalau itu harganya lebih mahal lah ya daripada kita buat sendiri. Rata-rata itu udah self service. Nah teman-teman, satu lagi itu hari Sari ada buat duit raya ya, Sari akan bagikan 4 orang lagi. Itu hari Sari sudah transfer untuk 2 orang, tinggal 4 orang lagi. Ini dia screenshotannya untuk orang-orang yang bertuah mendapatkan duit raya ya. Oke, so kalian langsung DM Sari saja di Instagram @sariting2, langsung kasih nama kalian, nama YouTube kalian supaya Sari boleh confirm itu kalian bagi account number dan juga namanya ya. Terima kasih telah support Sari, terima kasih yang selalu komen. Kalau Sari ada rezeki lebih lagi, Sari akan berbagi lagi untuk teman-teman yang selalu support Sari. Jangan lupa kalian selalu komen di setiap video Sari, karena Sari tahu siapa-siapa saja yang rajin komen ya. Itu aja video kali ini, terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari.